bukan hanya sebagai bentuk loyalitas kita kepada Ketua Umum AHY. Ada 5 kontainer yang sudah kami siapkan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional. Banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini, dana yang dikeluarkan juga sangat besar sekali. Kami ditugasi untuk menyelesaikan, merampungkan. Yang penting tidak ada proyek yang mangkrak. Katanya Saudara Muldoko itu mencintai Partai Demokrat. Yang jelas KSP Muldoko tidak mencintai tapi ingin memiliki Partai Demokrat. SBY malu beri jabatan ke Muldoko, tapi tebal muka dengan proyek mangkrak. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terkunci, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Poiners pasti tahu kan film AADC? Sudah pasti. Namun saat ini bukan AADC, tapi AADS. Bukan tentang cinta, tapi SBY. Ada apa dengan SBY? Bukan film ataupun sinetron. Namun memang SBY tengah menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat akhir-akhir ini. Tidak dipungkiri, episode demi episode cerita Partai Demokrat kian bergulir. Episode terserunya pada 5 Maret lalu. Kongres luar biasa dengan tujuan awal mengganti putra sulung SBY dari jabatan ketua umum pun digelar. Tentunya dengan hasil akhir, Muldoko terpilih menggantikan posisi AHY. Maka Pak Muldoko dinyatakan menjadi ketua umum Partai Demokrat. Setuju? Demokrat! 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 Apakah keluarga Cikeas berdiam diri? Tentu tidak. Di hari yang sama pula, selain AHY, SBY yang menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Tinggi Partai Demokrat angkat bicara. Dalam hal ini, Susilo Bambang Yudhoyono mengaku malu dan merasa bersalah karena pernah mempercayai dan memberikan jabatan kepada Muldoko ketika masih menjadi presiden. Seperti diketahui, di era kepemimpinan Presiden SBY, Muldoko pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD. 3 bulan kemudian, Kepala Staf Kepresidenan atau KSP itu diusulkan SBY sebagai calon Panglima TNI ke DPR menggantikan Agus Suhartono. Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Kalau kita boleh berpendapat, kenapa harus malu pernah menunjuk Muldoko sebagai KSAD dan Panglima TNI? Bukankah itu langkah yang tepat? Karena selama menjalankan tugasnya, Muldoko melakukannya dengan baik.
Jika sekarang kenyataan politik membuat Muldoko berseberangan dengan SBY, ini adalah persoalan lain. Terlepas dari hal itu, penunjukan Muldoko justru termasuk salah satu prestasi SBY. Sedikit hal baik di antara proyek-proyek mangkraknya ketika dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Inilah yang menjadi pertanyaan. Mengapa Pak SBY seakan tebal muka dengan proyek-proyek mangkrak yang diwariskannya, namun malu dan merasa bersalah karena pernah memberi jabatan kepada Muldoko? Soal Hambalang ya? Jangan. Hambalang udah jelas, nggak ada apa-apa. Bukan rahasia lagi bahwa banyak sekali proyek mangkrak di era SBY yang akhirnya dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Beberapa tahun silam, di awal masa jabatan Jokowi, di periode pertama, terungkap bahwa ada 34 proyek pembangkit tenaga listrik pada era SBY yang mangkrak, di mana beberapa di antaranya telah mangkrak sejak tahun 2007. Ada pembayaran yang sudah keluar yaitu 4,94 triliun yang sampai hari ini proyeknya itu belum selesai. Dari 34 proyek tersebut ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan. Sehingga ada potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sekitar 3,76 triliun. Tetapi inilah kondisinya yang ingin saya lihat. Nah, Pak Menteri biar menjelaskan ini habis berapa ratus miliar, kemudian ya keadaannya seperti ini. Ini ada di 34 titik. Selain itu, hal yang paling fenomenal adalah proyek mangkrak Hambalang yang menyedot anggaran hingga triliunan rupiah. Saat pertama kali dicanangkan, mega proyek Hambalang digadang-gadang sebagai pusat pendidikan dan pelatihan olahraga bertaraf internasional. Sayangnya, skandal korupsi yang terjadi membuat mega proyek itu akhirnya mangkrak pada 2012, serta menyeret sejumlah nama elit Partai Demokrat seperti Andi M. Malarangeng, Anas Urbaningrum, Muhammad Nazarudin, hingga Angelina Sondakh. Melihat langsung, ngecek langsung untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Itu baru 2 contoh. Masih banyak lagi proyek mangkrak yang ditinggalkan SBY. Beruntung, tongkat estafet kepemimpinan jatuh kepada Presiden Jokowi. Sudah banyak proyek mangkrak yang dilanjutkan olehnya. Meskipun begitu, terkadang kita masih sering mendengar ada nada sumbang yang diberikan SBY terhadap Jokowi. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN diserap habis atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada. Padahal apa yang dikerjakan Presiden Jokowi bukanlah hal yang mudah. Membangun yang baru saja sulit, apalagi melanjutkan yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Kembali lagi, dengan memberi statement bahwa dirinya malu dan bersalah telah memberi kepercayaan kepada Muldoko ketika dirinya berkuasa. Hal ini seperti menunjukkan ciri ketidakprofesionalan karena penyesalannya menyangkut masalah pribadi. Tak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan. Saya benar-benar tidak menyangka karena sewaktu selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu, baik secara pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain.